Mungkin kalian pernah ya dengar soal desain 3D dan aplikasi-aplikasinya. Seperti contohnya aplikasi yang mungkin digunakan untuk para desainer 3 dimensi untuk pembuatan arsitektur ataupun pembuatan animasi 3 dimensi. Tapi kalian pernah tahu nggak tiga aplikasi populer yang sering digunakan oleh para desainer 3D tersebut? Ya, mari kita ke pembahasannya. Kembali lagi bersama saya Doel. Kali ini kita akan membahas tentang tiga aplikasi yang populer di kalangan para desainer 3 dimensi. Maupun itu desainer arsitektural ataupun desain animasi 3 dimensi. Ya, oke. Yang pertama ada SketchUp. Kenapa saya pilih SketchUp sebagai aplikasi populer? Karena memang SketchUp ini biasa digunakan oleh para desainer arsitektur. Contohnya seperti pembuatan rumah, pembuatan gedung-gedung, ataupun pembuatan interior juga termasuk sih. Terus untuk apa alasannya kenapa SketchUp ini bisa menjadi aplikasi yang populer untuk saat ini, karena memang penggunaannya tergolong cukup mudah dan mudah pula dipelajari. Oleh karena itu mungkin SketchUp menjadi aplikasi yang cocok sih untuk para pemula, untuk yang ingin memulai karir buatan desain 3D ataupun buatan mungkin bangunan-bangunan ataupun ya lain-lain lah ya, seperti interior gitu ya, mungkin jadi pilihan yang bagus sih, karena memang untuk ukuran aplikasi SketchUp sendiri itu tergolong cukup kecil untuk sekelas desain pembuatan apa untuk pembuatan 3D desain itu mungkin sangat kecil sih, karena memang hanya kisaran sekitar 200 MB ya, kurang lebih begitu sih ya. Untuk selanjutnya ada Blender ya. Blender bukan yang Blender ini, tapi Blender yang ini ya. Kalian pasti pernah dengar aplikasi yang namanya Blender, bukan Blender yang untuk membuat jus ya. Aplikasi Blender ini biasa digunakan oleh para membuat animator 3 dimensi itu untuk membuat animasinya. Seperti contohnya di video ini ya. Untuk Blender sendiri itu kenapa cukup populer, karena memang aplikasi ini di samping pembuatannya mudah dan untuk mengolah animasinya itu cukup mudah, itu juga memiliki ukuran yang lumayan kecil sih dibanding dengan aplikasi yang sejenisnya untuk pembuatan animasinya. So untuk dipelajari itu memang aplikasi ini tergolong cukup mudah, di satu sisi mudah dipelajari, di satu sisi juga untuk pembuatan animasinya juga lumayan mudah ya. Seperti itulah, mungkin kalian bisa cek di video, nanti aku kasih contoh di video ini. Oke, lanjut yang ketiga ya. Ketiga ini adalah aplikasi yang tergolong sangat expert di kalangan para desainer ya. Kalian pasti tahu ya, itu 3D Max ya. Kenapa saya ngomong 3D Max itu aplikasi yang expert? Karena memang aplikasi ini bisa dibilang bisa menggabungkan dua aplikasi yang aku sebut tadi. Untuk pembuatan desain bangunan itu bisa, dan juga animasi 3 dimensi juga bisa ya. Mungkin lebih tepatnya ini aplikasi apa sih ya, sebagai aplikasi tingkat expert lah ya. Dan biasanya aplikasi ini digunakan di taraf internasional, seperti kalian yang pernah ikut di freelancer ataupun Fiverr, rata-rata untuk pembuatan 3D modeling pasti uh, ngomongin persyaratannya pembuatan dengan 3D Max. Jadi mungkin bisa dibilang aplikasi ini
merupakan aplikasi yang memang Anda bisa dibayar mahal sih kalau bisa menguasai aplikasi ini, katakanlah gitu ya. Jadi mungkin ya aplikasi 3D Max sih bisa meningkatkan kualitas skill Anda. Skill ya itulah. Mungkin uh, dari 3 aplikasi yang aku sebut tadi mungkin memang dari segi aplikasi Blender, SketchUp, dan 3D Max itu memiliki uh, keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Seperti halnya SketchUp itu memang tergolong mudah digunakan, tapi untuk kelemahannya sendiri SketchUp memiliki ya kalau dibilang untuk apa itu untuk pembuatan bangunan itu mungkin tergolong mudah digunakan, tapi untuk pembuatan 3D modeling mungkin SketchUp nggak bisa sih ngomong itu. Soalnya karena memang SketchUp lebih cenderung ke desain-desain yang ke apa itu desain-desain yang cenderung berbentuk persegi, dibilang begitu. Lalu yang kedua itu Blender. Untuk Blender itu sih kalau dibilang unggul sih, itu termasuk bagus. Soalnya dari segi grafik itu hasil dari Blender itu memang tergolong bagus, dan mungkin untuk pengoperasian juga mudah, serta apa itu serta untuk pembuatan animasinya itu memang tergolong halus, smooth ya, jadi yang kalau ngomongin soal 3D Max ini untuk kelemahannya cuma kesulitan untuk dipelajari, kalau ngomong gitu sih. Sama mungkin ukurannya besar sih, bisa sampai giga gitu untuk 3D Max sendiri itu. Jadi ya mungkin kalau ngomong itu untuk aplikasi pembuatan itu tergantung kenyamanan kita yang menggunakan. Jadi ya tuh, kalian yang mau belajar aplikasi mungkin kalian pelajari dulu aplikasinya. Lalu ketika kalian nyaman, kalian boleh belajar aplikasi lain. Tapi yang penting itu kita harus belajar untuk membuat aplikasi untuk kalau membuat aplikasi. Kita harus belajar untuk menggunakan aplikasi-aplikasi yang kita inginkan. Jadi sekian dulu video dari saya, mungkin itu aja sih untuk 3 aplikasi populer. Tuh, jadi jangan lupa dukung channel ini dengan like, comment, subscribe.